Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sudah shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. biasa. Amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali lewat ibadah tengah minggu JKI SHBC. Haleluya, mari bersama-sama kita bersuka buat Tuhan. Yes. Puji nama Tuhan, ada sukacita, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, bersukacita, amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan kembali duduk. Mari kembali siapkan hatimu untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami ucapkan syukur kami kehadapan-Mu. Bahkan sampai tengah minggu ini Tuhan Yesus, kami boleh ada sebagaimana ada. Semua karena kasih pemeliharaan perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Sebentar kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan rasa syukur kami Tuhan Yesus kehadapan-Mu. Kami mau sembah Engkau dan sujud di altar-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau urapi Bapa setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang menyaksikan ibadah ini. Dimanapun kami berada Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja mengalir memenuhi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus merasakan kelepasan Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan sampaikan isi hati Tuhan. Biar setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu semuanya boleh berasal daripada Tuhan, yang menguatkan setiap kami, yang menolong setiap kami dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu bagi Tuhan.
Kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmulah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kaulah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Di waktu lumku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Seturut kehendakmu, mari lebih sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku hanya kami dapat darimu Tuhan Yesus. Ya, memampukanku kembali berharap. Ajar kami Tuhan mengenal hatimu dan percaya jalanmulah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kaulah yang tak akan tinggalkan. Mari katakan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Seturut kehendakmu. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Amin. Walau belum melihat, namun kuasamu sempurna, kuasamu sempurna.
percayakan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan, percayakan hatimu bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara pada saat sore hari. Percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan mengalir memenuhi setiap engkau dimanapun engkau berada. Sembah Tuhan, naikkan syukurmu bagi Dia. Kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu lah yang sempurna bekerja bagi setiap kami. Apapun pergumulan, apapun permasalahan yang kami alami, kami percayakan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya karena Engkau saja Tuhan Yesus yang mampu memberikan jalan keluar bagi setiap masalah. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi angkat pujian ini dengan penuh iman. Mari katakan, ku percaya. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Pasti Tuhan buka jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturutkan, lebih sungguh lagi dengan iman Bapak Ibu Saudara katakan, ku percaya amin, Engkau bekerja buat kebaikan. Walau kami belum melihat Tuhan Yesus, benar. Tapi kami percaya kuasa-Mu sempurna bekerja bagi setiap kami Tuhan. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Kita percaya biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan pada Tuhan Yesus itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya sore hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saudaraku, Bapak Ibu, kita satukan hati kita satu di dalam doa.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa kami datang padamu menaikkan puji dan syukur, limpah banyak terima kasih untuk sore hari yang indah ini Bapa, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama di ibadat tengah minggu ini. Kami bersyukur, terima kasih Bapa atas kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dan saat ini Bapak kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Engkau memberkati kami Bapak. Berkati kami biar hati kami adalah hati dengan tanah yang subur ya Tuhan Yesus. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar ini Bapak tidak berlalu begitu saja. Tapi firman ini Bapak dia akan tertanam, dia berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu ini Bapak untuk menjadi alat-Mu Bapak untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya, amin. Dan kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Terdapat di Markus 4 ayat 1 sampai 20. Saya ulangi lagi. Markus 4 ayat 1 sampai 20. Oke, Markus 4 ayat 1. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Ayat 2. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Dan tema firman Tuhan kita pada sore hari ini yaitu
respon hati terhadap firman Tuhan. Kenapa temanya seperti itu bagaimana kita merespon firman Tuhan itu di dalam hati kita. Saudaraku, Alkitab menggambarkan firman Tuhan itu adalah sebagai benih. Dan firman Tuhan itu adalah sebagai benih dan hati manusia itu adalah tanahnya. Tuhan memberikan benih dengan tujuan agar benih itu bertumbuh di atas tanah yang baik sehingga benih itu dapat berbuah dan menghasilkan panen, dia akan berbuah lebat. Kita tahu bahwa benih itu tidak dapat bertumbuh jika tidak ditanam di tanah yang baik, walaupun benih itu baik. Tapi kalau tanahnya tidak baik, dia pasti tidak akan bertumbuh lama. Dan ada 3 jenis tanah yang tidak bisa menerima benih dengan baik. Pertama itu tanah yang di pinggir jalan. Kedua, tanah yang berbatu-batu. 3, tanah yang ditumbuhi semak duri. Butuh benih yang baik dan tanah yang baik yang subur akan menghasilkan buah yang baik. Itu sudah pasti. Dan kedua faktor itu harus saling mendukung untuk mendatangkan hasil yang optimal, hasil yang benar-benar bagus. Kalau hanya benihnya yang baik tapi tanahnya tidak subur, maka sudah pasti benih itu tidak akan tumbuh dengan optimal. Saudaraku, demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Firman Tuhan itu digambarkan sebagai benih yang ditaburkan dalam hati setiap orang. Keadaan hati seseorang ketika dia mendengarkan firman Tuhan berpengaruh terhadap kehidupan rohani selanjutnya. Gitu. Dan keadaan hati yang tidak baik digambarkan seperti tadi, yaitu tanah yang di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah yang bersemak duri. Dalam pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini, Yesus mengajak orang banyak dan para murid untuk mendengar. Tanda kutipnya itu, coba kita lihat ayatnya di ayat 3, Markus 4 ayat 3. Dengarlah, itu pakai tanda seru. Jadi tanda seru berarti Tuhan Yesus menyuruh dengarlah. Jadi adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi saudaraku, Yesus menghendaki orang mendengar dengan seksama. Jadi bukan asal mendengar. Itu yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan seorang penabur, melalui firman Tuhan kita pada sore hari ini. Jadi kita harus mendengar firman Tuhan itu dengan sesama, tidak hanya mendengar, asal mendengar saja. Karena kita tahu banyak orang Kristen ketika dia mendengarkan firman Tuhan hanya sambil lalu. Artinya ketika firman Tuhan disampaikan, dia tidak fokus, pikirannya kemana-mana. Ada yang mau mikir, oh nanti sebentar mau kemana ya, bentar malam mau makan apa ya, mau jalan sama siapa ya, atau mikir keadaan di rumah apa ya. Jadi pikirannya itu tidak fokus. Ada yang malah ketika mendengarkan firman Tuhan, apalagi di gereja, dia tertidur, ngantuk. Jadi entar bangun, entar tidur lagi. Jadi firman Tuhan itu bagi orang tersebut itu tidak hanya sekedar aja didengarkan. Sehingga firman Tuhan itu dia lalu begitu saja, dia tidak pernah tertanam di dalam hati orang tersebut yang mendengarkan firman Tuhan dengan tidak seksama. Dan sudah pasti mereka itu tidak mau dibentuk sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Karena boro-boro mau dibentuk mendengarkan saja dia malas, asal mendengar. Jadi otomatis dia tidak tahu apa firman Tuhan itu. Dan setiap firman Tuhan yang didengar sambil lalu sudah pasti tidak akan mendatangkan perubahan apa-apa pada orang tersebut yang mendengarkan firman Tuhan. Respon kita ketika mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan seperti itu yaitu dampaknya sangat jelas. Benih yang ditaburkan melalui firman Tuhan itu dia tidak akan bisa berbuah. Dia tidak bisa bertumbuh apalagi menghasilkan buah. Dan sudah pasti kehidupan rohani orang tersebut itu tetap kering alias gersang dan tidak akan berdampak apa-apa. Karena tidak ada firman Tuhan di dalam hidup dia. Dan akhirnya buah yang orang lihat yaitu apa saudaraku? Dia hanya melihat buah-buah yang masam. Itu hasil tuaian dari ketika dia mendengarkan firman Tuhan dengan asal-asalan. Kita lihat di Lukas 6 ayat 44a. Yes, Lukas 6 ayat 44a.
Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Itulah saudaraku, ketika pohon itu kita kenal dari buahnya. Ketika buahnya masam, udah pasti pohonnya itu tidak bagus. Tapi ketika buahnya manis, pasti pohonnya itu subur. Saudaraku, kuasa firman itu dahsyat seperti yang Daud katakan. Kita lihat di Mazmur 33 ayat 6. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ayat 9. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Wow, dahsyat benar kuasa firman Tuhan itu. Dan kalau kita benar-benar praktekkan, kita baca firman Tuhan itu, kita ketika aja ada yang mencapai firman Tuhan kita dengar dan seksama, dan kita akan mengerti firman Tuhan itu, dan benar-benar kuasa firman Tuhan itu dahsyat. Kenapa? Ketika kita sakit, kita akan ada rema yang kita dapatkan. Oh, firman Tuhan ada yang berkata seperti ini ya, tentang sakit. Dari situ kita akan mendapat kekuatan. Oh iya ya, orang sakit seperti ini. Tapi dia sakit, pasti Tuhan akan sembuhkan karena di situ ada firman Tuhan. Kenapa? Itu karena firman Tuhan itu karena Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, dia sanggup melakukan apapun juga. Juga ketika kita dalam keadaan takut, kita cari firman Tuhan, apa sih firman Tuhan ya untuk membuat saya ini tidak takut, saya berani gitu. Pasti ada firman-Nya. Di situ kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika kita bimbang, pasti ada firman-Nya. Dan ketika kita masih ragu untuk masa depan kita cari firman Tuhan itu. Kalau kita rajin mendengarkan firman Tuhan dan kita setiap firman Tuhan yang disampaikan dan kita juga punya waktu untuk mempunyai renungan harian, kita pasti akan tahu mana firman Tuhan itu yang berkuasa dalam hidup kita, yang membuat kita tidak ragu akan masa depan kita. Contohnya firman Tuhan berkata bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Kita akan, kalau kita benar-benar mengerti firman Tuhan itu, dan kita akan firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita, pasti kita akan mendapatkan kekuatan. Kita tahu bahwa masa depan kita di tangan Tuhan itu adalah penuh harapan. Kita akan optimis untuk maju terus dalam hidup ini, dan kita percaya bahwa apa yang kita impikan, kita cita-citakan ketika kita percaya firman Tuhan itu, bahwa firman itu ya dan amin pasti terjadi dalam hidup kita, maka kita pasti akan terus maju untuk mencapai apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, bagaimana keadaan hati tanah saudara pada sore hari ini? Apakah dia keras, berbatu-batu, penuh semak duri, atau subur? Itu hanya saudara yang tahu, dan tapi untuk itu saya melalui firman Tuhan ini kita ditegur, marilah kita memiliki hati tanah yang subur. Jadi hati tanah yang keras, berbatu-batu, penuh semak duri atau subur itu berbicara tentang respon atau sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Jadi jika selama ini kita sudah merasa banyak membaca ya, baca banyak banget firman Tuhan, sudah banyak banget kita mendengarkan firman Tuhan, mau di gereja, mau ibadah tengah minggu, di persekutuan mana saja, dan bahkan kita mengerti setiap ayat-ayat itu. Bahkan ayat-ayat itu sudah kita hafal di luar kepala kita. Tapi kita belum mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya kenapa firman Tuhan itu berkuasa? Yaitu ketika kita, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sakit kita tahu, oh ada firman Tuhan yang pernah saya baca, saya dengar. Firman ini yang menguatkan saya. Melalui firman ini saya percaya saya sembuh karena di situ ada firman Tuhan. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Itu percaya dan imani, pasti terjadi. Jadi saudaraku, ini adalah pilihan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mau merespon, mau mendengar dengan seksama, atau asal saja mendengar. Jadi saudaraku, ketika kita belum mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidup kita ini bukan berarti bahwa Alkitab itu ada firman yang tidak berkuasa. Tapi yang harus dikoreksi adalah sikap hati kita terhadap firman itu sendiri. Saudara, kita tahu bahwa firman itu adalah Allah yang berbicara.
Ketika orang itu mendengar, saya ingin berbicara dengan Tuhan, saya ingin Tuhan berbicara kepada saya. Bacalah firman Tuhan, karena itu adalah firman Allah yang berbicara melalui firman-Nya. Itu jadi gampang sekali untuk kita mau bicara dengan firman Tuhan, mendengar apa sih kata Tuhan tentang saya. Bacalah firman Tuhan dengan seksama sehingga kita akan mengerti dan memahami apa maksud dari firman itu. Saudaraku, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Benar, tidak dibatasi, siapapun bisa dengar firman Tuhan. Tapi hanya orang yang memiliki sikap hati yang mau menyambut firman dengan benar, yang akan mengalami kehidupan rohani yang bertumbuh dan berbuah. Saudaraku, melalui firman Tuhan hari ini, kita ditegur untuk memiliki sikap hati yang mau menyambut firman Tuhan dengan benar seperti tanah yang subur. Menjadi pendengar firman yang menyimak dan menyambut dan baik, memahami dan mentaati dalam iman kita. Jadi kita harus mendengar firman Tuhan, kita menyimak dengan baik, kita pahami, ketika kita pahami kita taati firman itu. Dan selanjutnya sudah pasti firman itu akan menjadi iman yang matang dan mendatangkan hasil. Jadi saudaraku, milikilah keadaan hati yang baik seperti tanah yang subur, sehingga benih itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah lebat sesuai dengan harapan penabur. Inilah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia mengalami pertumbuhan, sehingga ia bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Kita lihat di ayat 20, Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Hal ini bisa terjadi karena ia tidak hanya mendengarkan firman saja, tapi bersedia menempatkan firman Tuhan sebagai ketentuan tertinggi yang mengontrol hidupnya. Marilah kita seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai ketentuan tertinggi yang mengontrol hidup kita. Firman Tuhan itu yang akan menuntun kita pada jalan yang benar, dan itu sudah pasti. Jadi saudaraku, bersediakah kita menyambut firman-Nya? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itu yang Tuhan inginkan sesuai di Lukas 11 ayat 8. Dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Marilah saudaraku, kita mendengar mulai sore hari ini kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan sesama, kita menyimak, sehingga kita benar-benar menyimak, kita akan mengerti, memahami apa maksud firman itu, apa maksud Tuhan dalam hidup kita, sehingga dan firman Tuhan itu yang akan menuntun kita pada jalan benar. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore ini. Bapak, Engkau sudah menegur kami Bapak, kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan, ajar kami untuk terus taat menjadi pelaku dari firman Tuhan, ajar kami untuk ketika mendengarkan firman Tuhan, kami mendengarkan dengan seksama, bukan asal mendengar, sehingga firman Tuhan itu Bapak, ketika kami mendengar dengan seksama, kami akan mengerti, kami akan memahami apa maksud dan tujuan firman-Mu itu, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari segenap jemaat Tuhan, mari sama-sama kita meresponi firman ini. Mengikutimu, ku puji, ku sembah.
Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada saat sore hari ini, tapi sebelumnya akan ada sedikit informasi bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11630100300566. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11630100300566 atas nama Gereja Serang House of Blessing Church, atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera sehat bagi saudara dimanapun saudara berada. Damai sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati kehidupan saudara semua. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sore hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lalui dengan sukacita. Sore hari ini kami bersama-sama telah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi kehidupan ini. Kami doa Tuhan, bagi saudara seiman dimanapun berada, dapat melakukan seperti yang kami lakukan, sebab firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan ini. Dan biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang telah disampaikan dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi kami semua. Untuk itu ya Tuhan, mampukan kami melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami bermohon kawalan kasih-Mu ya Tuhan, terus membentuk pribadi demi pribadi kami menjadi pribadi yang taat dan setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami doa Tuhan berkatilah rumah doa kami, SHBC dan gembala beserta ibu gembala beserta keluarga, para pengerja, pendoa syafaat, guru sekolah minggu, pemusik, worship leader, singer, choir, soundman, tim multimedia, juga aser, tim perjamuan kudus, dan semua yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Para jemaat SHBC, Roh Kudus Tuhan senantiasa melindungi kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi yang bekerja, berkatilah pekerjaannya dan segala hasil jerih payahnya menjadi berkat sesuai kehendak Tuhan. Juga kami doa untuk yang mencari pekerjaan. Kami permohon perkenanan Tuhan mengabulkan harapan dan kerinduan dalam upayanya untuk mencari pekerjaan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berkati presiden, wakil presiden, para eksekutif, legislatif, dan yudikatif, para camat hingga lurah, segenap TNI dan Polri, dan para jemaat yang Tuhan percayakan untuk melayani negara. Mereka berikan kesehatan, kekuatan, kesanggupan, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, hingga boleh memimpin melayani kami segenap rakyat Indonesia dengan tulus hati. Dan apapun program-program yang direncanakan ke depan oleh para pemimpin-pemimpin kami dapat terlaksana baik jadi berkat bagi bangsa kami seturut kehendak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Allah bagi jemaat SHBC yang dalam pergumulan dan yang terbeban berat. Berilah kami kebesaran hati, kekuatan dan kesanggupan untuk menyelesaikan dan melewatinya. Kami doa juga ya Allah bagi yang dalam kemelut rumah tangga, berilah kami hati yang mengasihi dan mengampuni mereka yang menyakiti kami. Dan bermohon hikmat Tuhan memberi jalan keluar bagi permasalahan kami. Dan lewat permasalahan ini dapat membuat diri kami lebih mendekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit. Berkatilah obat-obatan yang diminum, boleh menjadikan kesembuhan bagi segala sakit penyakitnya. Kami juga berdoa bagi
yang dalam pergumulan terbeban berat karena terbelenggu, yang sakit, yang letih, lesu, jamah Roh Kudus-Mu membangkitkan iman mereka sehingga dengan iman terjadi mujizat dalam pribadi demi pribadinya. Sehingga terjadi mujizat kesembuhan pun dapat diterima di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi anak-anak kami doa berkatilah ya Tuhan cita-cita anak kami dan jauhkan dari segala pergaulan yang menjerumuskan mereka. Kami doa juga untuk Binati Gultom segera pulih dan sehat kembali, kuat, boleh bersama kembali melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga doa untuk Ibu Neti Sitompil, pulihkan dan kuatkan dan sembuhkan dari segala sakit jantungnya, boleh ibu ini mengalami kesembuhan dan sehat kembali seperti semula. Demikian juga untuk Ibu Selvi Sitompul, sembuh dari stroke, lancar bicara dan bergerak, hingga boleh senantiasa beraktivitas seperti biasa bersama kami di dalam rumah-Mu, ibadah untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami doa juga untuk pembangunan rumah ibadah kami Tuhan, berkati senantiasa, sediakan senantiasa biaya dan pembangunannya. Kami percaya Tuhan, niat daripada kami untuk membangun rumah ibadah ini hanya untuk bersama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati Tigan dan senantiasa diberi kesehatan yang prima sehingga boleh Tigan sehat kembali, dapat beraktivitas seperti sedia kala. Juga Engkau berkati Tuhan ibadah kami di hari Minggu di sore hari tanggal 13 Agustus tahun 2023 ini. Kiranya Engkau lancarkan, Engkau lindungi dan Engkau urapi ibadah ini sehingga ibadah ini bukan menjadi ibadah yang biasa, tapi menjadi ibadah yang luar biasa dan Engkau hadir di dalam ibadah kami sehingga kami boleh merasakan naik ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa-doa yang kami naikkan, bermohon Tuhan mengabulkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami senantiasa bersyukur atas apa yang kami doakan saat ini kami sudah terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan terima doa berkat. Arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai sore hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Semua kita yang diberkati dan disayang Tuhan sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu Jumat depan, Tuhan Yesus memberkati.